5 tahun pertama itu berat banget memang. Kalau nggak kuat makaram, sudah 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat itu berat. Fase 20 tahun pertama itu paling berat. Tapi kalau udah lepas itu biasanya udah lebih, udah ngerti karakter. Sama istri itu udah kayak sama temen gitu. Ya, bukan lagi pasangan suami istri lagi, tapi udah kayak sahabat deket gitu. Jadi udah, waduh, kita lihat ya orang tua kita tuh, nama papa sama mama itu udah ngerti lu, itu udah bisa maklum. Kalau tahun pertama tuh, Allah, rasanya tuh, aduh, pingin bubar gitu. Nah, jadi apa? Dekat meski terjarak. Maksudnya apa? Walaupun terpisah, terasa dekat. Padahal udah meninggal loh suami, tapi terasa, aduh ya Allah, kayak di samping, kayak masih bisa ngobrol bareng gitu. Deket ibu, ya. Dan bersama meskipun terpisah. Jadi setia itu bukan tak pernah tergoda, tapi pada saat ia tergoda, ia kembali kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Akang, Teteh yang sama-sama mengharapkan pertolongan Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi waktu sama Allah untuk bisa mengumpulkan bekal-bekal pulang kita besok. Apapun yang kita lakukan hari ini semua tujukan untuk besok, karena besok kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mau rugi ya, hari kebuang, waktu kebuang dengan sia-sia, kecuali kita mengumpulkan dengan amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan jangan diremehkan, karena kita nggak tahu pahala mana yang diterima Allah, amal mana yang diterima Allah. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Akang, Teteh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sakinah Bersamamu. Jadi hari ini kita melihat banyaknya kasus-kasus perceraian. Nauzubillah min dzalik. Cerai itu halal sih, boleh sih, gitu. Tapi Allah nggak suka gitu. Jangan gitu. Kenapa? Saya itu lahir dari ayah ibu yang pisah. Nggak enak, Teteh. Demi Allah. Wisuda, Papa minta foto. Mama di situ. Apa kata Mama? Sini foto sama Mama. Apa kata Papa saya? Enggak, sama Papa dulu. Sedih, Teh. Saya fotoan sama Mama. Papa mau pulang nih, pamit. Iya, Pak. Sini fotoan dulu. Mama bilang, sini foto dulu. Udah, potong 2 aja. Enggak enak. Lebaran. Sungkem tuh pingin. Sungkem kedua orang tua. Peluk ibu, peluk ayah. Ini mah enggak. Peluk ibu dulu, baru berapa hari ke ayah lagi. Enggak enak. Dan Indonesia 15 sampai 20 pasutri tahun 2016 bubar. Jadi setiap 2 juta pernikahan, jadi kalau ada orang nikah 2 juta pasangan, ya, sekitar 500 orang, 500 pasang pasti bubar. Jadi kalau ada 200, tinggal 150 yang masih mempertahankan biduk rumah tangganya. Itu 2016. Sekarang tahun berapa? 2019. 2020. Udah semangat, salah lagi. 2020. 2020 di 2019 tahu Teteh berapa peningkatannya? Peningkatannya hampir 300%. Jadi ini data lama. Naik. Ini barusan tadi. Artis, ya pokoknya terkenal banget deh. Alhamdulillah, Teteh. Akang saya tuh dipercaya banyak teman-teman artis untuk bimbing hijrah dari mulai nol pertama kali. Teguh Wisnu tahun 2014, Dewi Sandra 2015, Bella 2015. Itu awal-awalnya ngaji mas saya. Nggak mudah, Teh. Dewi, Masya Allah, hebat dia.
Rumah tangga pertama, jeger. Rumah tangga yang kedua, jeger. Rumah tangga yang ketiga, Masya Allah. Yulia Rahman, ya, jatuh bangun. Peggy Melati Sukma, jatuh bangun. Kehidupannya luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau perceraian itu ternyata apa yang bisa membuat itu terjadi? Salah satunya gugat cerai. Pertanyaannya, kenapa istri sampai menggugat? Berarti ada masalah nggak? Ya iyalah. Nikah, didiemin, dicuekin, istri nggak pernah disentuh, dinafkahi kagak, gaji suami nggak tahu, istri suaminya meninggal baru tahu berapa slip gaji suami. Jadi selama ini nggak pernah cerita. Banyak banget itu, handphone saya tuh penuh masalah teh. Barusan ada yang ngirim tadi malam, Ustadz lihat tangan saya Ustadz, patah teh. Jadi tangan kita kan begini ya, ini tuh yang jari ini itu jatuh ke bawah, ngeplek begitu jatuh, dipletak gitu, kejam. Saya sampai emosi, saya bilang sama si teteh nanya solusi kan ke saya. Iya Ustadz, dalam pandangan Islam bolehkah saya menuntut cerai? Bilang sama suami, sebelum saya jawab, bilang sama suami saya tantang gelut sampai mati. Karena laki-laki kalau sudah mukul perempuan itu udah nggak laki-laki lagi. Kalau marah, nggak suka, nasihati, nggak mempan, ingatkan baik-baik. Untuk apa? Untuk kalau mau, ya dipulangkan, diantar. Karena dulu jemputnya baik-baik, pulangnya baik-baik. Tapi jangan dipukul. Patah teteh, sininya bengkak biru. Keplek, patah, sakit itu. Ya Allah, Robbi. Kejamnya saya bilang, itu kan ibu anak-anaknya. Selesai? Belum. Maaf Ustadz, ada lagi. Apa teh? Tak foto. Sininya bem, biru. Putih matanya itu, putihnya itu merah semua. Saya yakin tuh ditonjok. Iyalah, ya begitu, sininya robek. Saya bilang, teh, ini udah nggak benar. Saya bilang, silahkan diurus surat-suratnya, ya, dikumpulkan dulu semua data-datanya, sudah silahkan. Mungkin ini jalan terbaik. Kenapa? Karena kalau diteruskan, saya khawatir teteh mati di tangan suami. Saya tanya, itu suami mabuk apa? Enggak Ustaz, dia sadar. Tapi habis dari situ dia nangis-nangis peluk kaki saya minta maaf. Sementara kita udah benyok. Betul, ada yang penyakit teh. Suka banget mukul. Saya main ke rumah, ruang tamunya itu ada kopi di dinding sini. Kenapa kopi bisa sampai terbang ke dinding coba? Berarti kopi terbang. Ya Allah. Teh, kasihan anak-anak. Anak-anak itu matanya ngelihat, punten ya, itu mata mereka tuh ngerekam loh. Kuping mereka tuh ngerekam loh peristiwa. Itu kalau ditutup matanya, tuh kebayang loh kejadian peristiwa itu. Itu kayak film. Jangan teh. Punten, di sini banyak ibu-ibu senior saya ya, pernikahannya udah. Saya mah pernikahannya baru 15 tahun. Alhamdulillah, nggak pernah istri melotot, saya mukul, nggak pernah. Paling panggil, nasihati. Namanya juga manusia, pasti ada kekurangan, diingatkan baik-baik, ditegur baik-baik, diajak ngomong baik-baik, didoakan, dibimbing, dikasih kesempatan. Istri saya dulu nikah, belum kayak teteh pakai hijab syar'i, belum, masih pakai celana jeans, pakai kerudung, dililit di leher. Lilit di leher, tarik ke atas. Kerudung jadul tuh, begitu, ya, kerudung maaf ya Mbak Tutut ya. Sekarang jadi ustazah, ngisi di mana-mana. Kemarin ke Bandung sebentar ngisi sama Mbak Dini Aminarti. Kapan-kapan nanti Rahmania boleh ngundang. Dia bilang apa? Makasih ya Bi, Abi yang menunjukkan Umi jalan ini. Tadinya enggak. Saya senang, kenapa? Istri saya ajak di jalan dakwah. Ya, jadi istri itu dititipin oleh ayahnya untuk dibimbing, dibina. Jadi kalau sama suami makin solehah, makin cantik, makin sehat, berarti suaminya berhasil. Tapi kalau makin kurus, tersiksa, berarti suaminya gagal. Bahaya. Kenapa? Wajar lah dia gugat cerai. Nggak mungkin ada orang gugat kalau nggak terzolimi, stres itu. Ya. Nah, maka apa itu sakinah? Kita nih sering ngomong sakinah. Semoga sakinah ya. Sakinah itu apa? Apakah sakinah itu mobilnya banyak, rumahnya mewah?
Apakah orang sakinah itu sering main-main ke luar negeri terus ngupload di Instagramnya? Apakah sakinah itu adalah istrinya cantik, suaminya ganteng keturunan Arab? Apakah sakinah itu anaknya lucu-lucu, mobilnya mewah? Apa sakinah itu sih? Apa itu sakinah? Kita harus belajar. Nah, sakinah itu hilang kalau cerai. Jadi kalau orang cerai pasti nggak sakinah. Karena orang sakinah nggak mau bubar, teteh. Bahkan apa katanya? Kita nggak akan terpisahkan suamiku. Cuma Allah yang bisa pisahkan kita. Ajal yang bisa pisahkan kita. Berarti mereka sakinah. Sakinah itu nggak mau pisah, teh. Bahkan pada saat meninggal, apa dia bilang? Aku ingin nyusul. Siapa? Habibi almarhum. Saya rutin ngisi di rumah Eyang Habibi sebulan sekali. Eyang Habibi itu ketika istrinya wafat nggak mikir nikah lagi. Beda sama yang di rumah. Apa kata dia? Aku cinta kamu sayang sampai mati. Bener. Teteh mati dia. Bahkan belum mati. Ya. Jadi, ya Masya Allah, ya Habibie itu enggak. Kenapa Habibie enggak? Karena istrinya itu sayang banget sama suaminya. Suaminya juga gitu sayang banget. Makanya apa? Sebelahnya makam ya Ainun Habibie, Allah yarhamah, semoga Allah merahmatinya. Sebelahnya itu dikosongin tanahnya. Itu udah disiapin untuk Habibie. Jadi nanti tidurnya sampingan. Indah banget. Itu yang namanya sehidup semati tuh. Nggak akan terpisahkan. Lihat cintanya Rasulullah SAW kepada Khadijah. Walaupun ada Aisyah, walaupun ada yang lain, tapi apa? Tetap aja ke Mekah. Ngapain? Datang ke makam Khadijah dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kangen sama Khadijah. Nggak bisa dipisah. Sayang banget. Makanya kadang-kadang suka nyeritain Khadijah di depan Aisyah. Makanya Aisyah cemburu banget. Marah Aisyah tuh, Aisyah udah gadis gitu ya, milenial gitu, anak-anak unyu-unyu gitu ya, yang masih emosian, marah banting piring, Masya Allah, ya perempuan, tuh ibu-ibu jadi dalil tuh Ustaz, Khadijah, Aisyah aja banting piring, jadi kalau banting TV saya wajar kalinya, untuk menunjukkan bahwa Aisyah itu kayak mbak juga, kayak tadi manusia biasa yang ada cemburu itu. Tapi Nabi itu nggak menonjok, Nabi itu nggak matahin tangan, nggak, cuma ditarik hidungnya. Ibu kalian lagi marah nih, dikutip piringnya, dibersihin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Nggak marah, cuma digituin. Ibu kalian lagi marah. Namanya juga, kenapa? Karena nyebut-nyebut Khadijah. Apa kata Nabi? Jangan gitu Aisyah, darinya aku dapat anak. Dia yang menemaniku pertama-tama dulu sebelum engkau. Izinkan aku mengenangnya. Coba cintanya, Bu. Masya Allah. Jadi maklumilah gitu. Maksudnya apa? Kamu gak akan tergantikan sebagaimana dia juga gak akan tergantikan di hatiku. Itulah sakinah. Makanya orang yang sakinah itu ya seperti orang naik pesawat bisnis kelas. Gimana rasanya? Nyaman. Apalagi? Tenang. Apalagi? Kenapa tenang? Karena dekat pilot. Turunnya duluan, sampainya duluan. Ya, nyaman, tenang, apalagi? Nikmat. Ya iyalah, bisnis kelas, turunnya duluan, makanannya beda, pramugarinya juga beda. Enak di situ. Update status. Ya, kenapa? Karena wifi-nya jalan. Kalau di belakang nggak bisa, khusus buat bisnis kelas. Itulah sakinah. Sakinah itu kayak gitu, tenang, nyaman gitu. Betah di rumah. Nah ini nggak betah di rumah, hayang ke mall gitu. Itu seneng banget kalau ada WA temennya ngajak jalan ke mall. Kenapa? Pingin keluar dari rumah. Karena rumah itu bukan sesuatu yang dikangenin. Kan nggak enak, Bu. Kenapa? Ya itulah kayak punya mobil gitu, mobilnya kayak gini dalamnya. Gimana rasanya? Nyaman, apa lagi? Aman, tenang, wangi, sound systemnya empuk. Ya, betah di dalam, disuruh turun, ayo udah sampai. Enggak Itu, jadi sakinah itu apa sih? Nih, kayak gini. Berdua sama dia di pulau terpencil, nggak ada yang bisa ngelihat kecuali Allah dan malaikatnya. Ya Allah, indahnya, Masya Allah.
Itu laut terhampar luas. Bangun pagi, begitu yang dilihat pertama, matahari baru terbit. Ya Allah, tidur lagi, bangun matahari lagi turun. Indah, betah berlama-lama ngobrol, nggak ada bahan yang habis. Ada aja bahan cerita. Tertawa bareng, seneng bareng. Ya, lucu ya, ngelihat kondisi orang, kita ketawain bareng, seru aja sih gitu. Nah, itulah sakinah. Tapi kalau punya rumah begini, sakinah nggak? Ayo, sakinah nggak? Benar. Pilih mana? Rumahnya seperti ini, tapi sakinah, atau rumahnya mewah, tapi nggak sakinah? Oh, benar. Dari matanya nggak jujur. Rumah mewah sakinah. Nggak jujur. Rumah yang tadi sakinah, itu mau na urang, kahayang urang itu. Ayo. Mau kumuh tapi tenang, atau mau mewah tapi nggak pernah ada ketenangan? Ketenangan. Kumuh tapi tenang. Nggak percaya. Teteh, kenalkan, ini rumah Mang Dasep, dekat rumah saya di Bogor. Suaminya tukang sado. Mang Dasep teh. Mang Dasep teh tukang sado, Delman, dekat rumah saya di Bogor ya. Nih fotonya saya fotoin. Istrinya tukang sayur. Namanya Bionah. Bionah teh tukang sayur, itu jualan sayur jam 3 pagi di Pasar Bogor. Punten, anak nomor 1 di Australia National University, full free. Anak nomor 2 baru lulus dari ITB, sekarang di Cambridge University. Anak nomor 3 di Madinah Al-Munawwaroh. Pulang ke rumah, karpetnya lecek, tapi penuh tawa, penuh canda. Kakak sayang sama adik, suami lembut sama istri ketawa sama suami. Walaupun penghasilannya minim, tapi berkah. Yang nomor 1 di Australia full free beasiswa. Nomor 2 di Cambridge University full free. Ya, nomor 3 di Madinah, Universitas Madinah, hafiz Quran 30 juz 114 surah, full free. Yang nomor 4 di SMA 1 SMA 1 Bogor. Keren ya. Datang ke sini, hiburannya Pak Dasep apa? Burung 2. Ngapain? Cuma berkicau aja. Kalau pagi, ibunya jam 2 keluar jualan sayur, bapaknya naik sado. Sakinah. Ketawa bareng. Kangen pulang ke rumah. Kalau lebaran, itu yang Australia sama yang di Cambridge pulang, ketawa biasa. Hebat ya. Nah, ini yang namanya apa? Ini yang namanya sakinah. Jadi sakinah itu gak ada hubungannya dengan kekayaan. Kita bukan hidup di sangkar emas. Rumahnya mewah, duitnya ada, handphonenya bagus, mobilnya bagus, tapi suaminya di KPK. Buat apa? Ibu, suami kok gak pernah ikut kajian? Ustadz, main dong ke rumah saya. Iya, ini serius Bu, serius. Ini kejadian nyata. Saya main ke rumah ibu. Datanglah saya ke rumahnya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Fatih, masuk Ustadz. Ini anak-anak saya Ustadz, kenalin, Masya Allah. Bapak mana Bu? Sini Ustadz. Ada apa? Sini. Tuh, suami saya tuh. Oh, terkenal. Ternyata tokoh nasional yang dipanggil KPK. Mau Bu? Langsung si ibu netes air mata. Ustadz, doakan saya sabar ya Ustadz. Suaminya tersandung kasus, salah satu kasus korupsi. Rumahnya mewah, tapi suaminya nggak ada di rumah. Sakinah? Kah? Jadi, saya tanya, ini pilarnya berapa Ibu? 3, 2. Ih, bener atuh matanya. Coba melotot. 2, 3. Yang bilang 2? 2. Oke, yang bilang 3? Kenapa beda? Nah, tergantung teteh mandang dari mana. Kalau teteh mandang dari atas, teteh akan kekeh 2. Betul? Kalau teteh mandang dari bawah, teteh bilang apa? 3. Berantem nggak? Berantem. Kenapa? Masing-masing punya sudut pandang. Begitulah suami istri memandang masalah. Suami bilang, Mama, pekerjaanku ternyata riba. Aku harus resign karena Allah murka dengan pekerjaan kita. Apa kata istrinya? Gak, kalau papa resign, aku pisah.
Kenapa? Gaji papa ratusan juta. Kalau papa resign, kita makan dari mana? Sekarang pilih, mau resign atau aku yang keluar dari rumah. Beda sudut pandang. Beda sudut pandang. Papa bilang apa? Mama, papa senang banget ngelihat mama pakai niqab. Oke? Orang tuanya bilang apa? Enggak. Mama enggak ridho kamu pakai niqab. Kenapa? Kayak istri teroris. Kenapa begitu? Sudut pandang. Beda sudut pandang. Anak, apa kata suami? Anak-anak harus dicetak sekolah Inggris, Germany. Pokoknya 2 bahasa atau bahasa Cina. Anaknya, apa kata ibunya? Enggak, anak-anak mau aku cetak jadi penghafal Quran. Apa kata suaminya? Mau jadi imam masjid. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku ayahnya, aku enggak izin jadi hafiz Quran. Apa kata mamanya? Terserah kamu, ini kan anakku. Iya, ini kan anakku. Berantem. Yang satu pingin jadi hafiz Quran, yang satu pingin sekolah international school. Bapak mau ngirim anak-anak ke sekolah liberal sekuler begitu, yang nggak pernah belajar agama, nggak pernah diajarin sholat? Apa kata papanya? Mama mau anak kita jadi imam masjid di musola? Hah? Yang hafal Quran begitu tuh? Coba. Beda sudut pandang. Yang istrinya sakit, suaminya bilang apa? Sabar ya, Ma, ini adalah ujian dari Allah. Apa kata istrinya? Bukan, ini bukan ujian, Allah kejam ngasih aku sakit. Jadi ini tergantung sudut pandang. Rumah tangga, hidup ini semua tergantung sudut pandang. Kalau teteh memandang bahwa rumah itu kecil walaupun bahagia, happy, demi Allah. Main ke rumah saya di Bogor. Jangan kaget. Nggak ada kursi tamu, nggak ada TV, nggak ada, duduk aja kayak gaya Jepang. Tamu-tamu datang, waduh gaya Jepang. Udah, terus apa? Nggak ada meja makan. Kemarin ada yang ngirim jamaah, ngirim 1 set alat makan. Diposting sama istri saya. Ya Allah, Mi, baik banget ya Ibu Putu, namanya Bu Putu. Masya Allah, Ibu ini baik banget dari dulu, Bu, baik banget. Ya, cuma masalahnya apa? Kita nggak punya meja makan. Kami makan di bawah, lengseran, lungsuran, apa tuh? Lesehan, lungsuran. Lesehan. Anak-anak lesehan, makan. Masya Allah, lihat anak-anak saya, Bu. Tembil-tembil pipinya, seger-seger semuanya. Cukup gizi. Padahal makannya apa? Di bawah. Nggak ada meja pakai marmer. Nggak ada pakai kursi yang Masya Allah dari mana. Nggak. Kasur nggak pakai, kasur tempuk gitu. Nggak ada kasur. Beli kasur spring bed biasa, taruh di bawah. Tidur berdua, bertiga sama anak yang kecil, istri. Kenapa? Karena menurut kami bahagia itu simpel kok. Saya pulang, istri bilang, Abi pulang. Capek ya, Bia? Mau makan dulu atau mau mandi dulu? Atau mau makan sambil mandi? Bu, simple, Bu. Bahagia itu simple. Simple. Saya bilang, ya udah makan sambil mandi. Berarti apa? Sambil shower? Masya Allah. Simple kok bahagia itu. Bahagia itu nggak ada hubungannya dengan kemewahan. Bahagia itu nggak ada hubungannya dengan jalan-jalan ke luar negeri. Nggak ada, karena bahagia itu di sini. Ya, nah jadi ini tergantung sudut pandang. Sekarang saya tanya, rumahnya di atas atau di bawah? Di atas. Mana? Karena teteh ngelihat ada tangga. Coba kalau teteh nggak ngelihat tangganya, rumahnya kemana? Di bawah. Hidup mah tergantung sudut pandang. Kalau teteh memandang bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, bahwa Allah kasih kesempatan waktu yang mahal, bahwa kesehatan itu tak ternilai, teteh akan jadi orang bersyukur. Tapi kalau enggak, teteh akan ngeluh aja. Ini kurang, itu kurang, ini kurang, ini belum. Kenapa? Capek hidupnya. Ya, nikmati semua prosesnya. Kemarin jamaah kan saya baru nyampe Bandung jam 2:30. Kurtu pakai troli sendiri. Ketemu sama jamaah, Ustaz Fatih, iya, sendiri Ustaz, sendiri, nggak pakai asisten, nggak ada asisten. 2:30, iya, terus gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, pakai taksi, masuk kamar, sampai hotel tidur. Sekarang ngisi kajian. Happy itu nggak perlu, Bu, pakai tukang pukul berapa orang gitu, ya, pakai asisten sampai 4, mobil dijemput pakai jeep, ada tulisan Fatih Karim, nggak guys. Saya tuh ngeliat giung, Bu, giung. Tapi Ustadz aya nu kitu, bae we manehna eta mah. Saya mah enggak. Giung ninggalin nu kitu-kitu teh. Tahu Bu giung? Eta teh bahasa urang teh. Heuh, gitu. Bu, mau masuk aja asisten cek dulu. Gimana Ustadz Fatih harus jam sekian?
ibu mau ngundang saya, langsung ke saya, nggak pakai asisten. Happy saya, Bu, punten, ibu ngundang saya, asisten saya yang jawab. Dengan ibu ngundang saya, langsung saya yang jawab. Ibu lebih bahagia mana? Ustaz yang jawab. Serius, ini Ustadz Fatih? Iya. Coba Ustadz selfie. Coba. Nih, serius Ustadz. Karena orang kaget, karena rata-rata semua Ustadz pakai asisten. Saya emang nggak mau. Kenapa? Bagi saya happy itu sederhana. Ibu bisa balas langsung, Ustadz bener ya, udah fix. Iya, perlu surat? Nggak perlu, ibu capture aja, saya sudah amankan jadwal saya, sudah fix. Bener ya Ustadz? Iya. Simple. Boleh yang siapa yang udah pernah ngundang saya? Nggak pernah pakai asisten. Jangankan asisten, istri saja nggak tahu jadwal saya besok di mana. Kenapa? Istri trust, percaya. Jadi seru tuh kalau udah malam kita ngobrol berdua di kasur. Umi besok di mana? Besok Abi di mana? Karena saya pun nggak tahu. Artinya apa? Percaya aja. Dia juga, silahkan Abi mah. Abi tahu yang terbaik buat Abi. Nggak ada istri, ibu nggak pernah saya ngisi kajian sebulan nggak pulang, misalnya gitu, atau 2 minggu nggak pulang, istri saya, lagi di mana Bi? Lagi makan. Coba video call. Umi pingin lihat kanan kiri Abi siapa? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Curigaan gitu. Enggak, alhamdulillah ya. Nah, itulah sakinah. Apa itu sakinah? Sakana ya, taskunu itu adalah perasaan nyaman, cenderung tentrem, tenang kepada yang dicintai. Tenang nggak kita? Kalau tenang berarti selamat Ibu, selamat Teteh, Teteh dapat sakinah. Kebetulan Ustadz, saya namanya Sakinah. Suami teh Sakinah, gitu ya. Nah, apa itu sakinah? Sakinah itu ada di dalam Al-Quran. Ini kalimatnya Allah. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda ciptaan Allah yang banyak, salah satu tanda hebatnya Allah membuat kamu itu tentram dengan pasanganmu. Tentram dengan pasanganmu. Bayangin Bu, nggak pernah kenal, beda jenis, tapi tentram. Kalau ayah suami nggak ada tuh nyariin gitu. Aduh, mana ya kok belum pulang? Gitu. Jadi kangen gitu, Bu. Nah, sakinah itu seperti apa? Sakinah itu menurut tafsir Jalalain dikatakan kalian itu betah. Nah, itu. Jadi ciri-cirinya apa? Betah sama dia tuh betah gitu. Betah, pingin lama-lama. Walaupun makan pecel lele, tapi seru. Daripada makannya steak, tapi berantem, tusuk-tusukan. Pisaunya bukan untuk motong daging, tapi apa? Kamu yang begitu, kamu yang begitu. Allahu Akbar. Pecel lele, Bu, happy, Masya Allah. Papa mau nggak kepalanya? Enggak, udah buat mama. Kepala lele, Masya Allah. Happy gitu, Bu. Aduh, ya Allah, pecel lele. Bahagia tuh simpel kok. Pingin nggak sakinah? Ya, pingin, kita semua pingin sakinah, Bu. Ya. Nah, apa itu sakinah? Sakinah itu supaya kalian mampu menjaga kesucian diri dengan hadirnya pasanganmu. Artinya apa? Artinya yang tadinya perbuatan keji jadi suci, dosa jadi pahala, neraka jadi surga. Berarti dengan adanya istri, suami jadi bersih. Kenapa? Cukup dengan istri. Artinya apa? Gak butuh wanita-wanita jalang, gak butuh. Kenapa? Ketika dia bilang, "Mah," udah tahu tuh suami itu udah mah. Istrinya jawab apa? Moh. Tahu moh? Gak. Kalau udah moh, maka suaminya bilang, "Kenapa?" Capek. Ketika istri bilang capek, apa kata suami? Baik, papa cari yang gak capek. Siapa yang gak capek? Yang punya profesi tidak akan capek. Hancur nggak rumah tangga kita? Hancur. Jangan Teteh, jangan bilang capek. Bahasanya diganti, bilang begini, "Punten, maaf banget sayang, aku tuh tadi kan seharian capek. Gini deh, besok pagi anak-anak aku ungsiin semua. Rumah jadi kosong, cuma ada kita berdua. Besok pagi ya." Kira-kira suami nunggu pagi sabar nggak? Nggak sabar. Bisa dibilang apa? Jangan tidur-tidur nungguin besok. Pakai kata-kata yang indah. Kenapa? Kami, punten ya laki-laki, Bu, punten ya, Nabi kita bilang gini, "Wahai pria, wahai laki-laki, jika kamu keluar rumah," ini saya keluar rumah nih, "kamu melihat wanita, dan wanita itu membangkitkan syahwatmu,
Maka apa katanya? Pulanglah. Suruh pulang. Suruh pulang. Udah ngerti kalau kita pulang nggak usah didetailin. Pulanglah. Apa kata Nabi kita? Karena apa yang ada padanya ada pada istrimu. Pulanglah. Kan kami disuruh pulang kan? Tapi begitu kami pulang, apa jawaban istri? Moh. Capek. Males. Punten ya, ini banyak terjadi ibu. Punten. Akhirnya apa? Akhirnya suami tidak lagi berpikir panjang. Dia bilang apa? Ya sudah, nggak apa, capek ya? Oh iya. Bu, awas ya bu. Laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki, kalau dia nggak suka, ada masalah, dia nyimpen. Diem, laki-laki itu, kalau ada tekanan, dia depresi, dia berbuat, nggak ngomong. Awas, psikologiknya. Kalau perempuan, kalau dia tertekan, ngomong, nggak mikir. Ya, jadi kalau dia tertekan, dia bilang apa? Ya udah kalau gitu, cerai. Begitu ngomong cerai, 15 menit lagi mikir, nanti kalau cerai gimana? Perempuan bu, kalau laki-laki enggak, awas hati-hati. Laki-laki tuh enggak, dia tertekan, dia sakit, dia diem bu. Tiba-tiba apa? Kawin lagi. Iya, karena dia tertekan. Serius, mending kalau nikah lagi. Itu ada dalilnya, ada sunnah. Dia nikah ya, mending kalau nikah. Kalau dia, nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang bu, melihat Instagram aja kita ngeri banget. Orang bisa komunikasi dengan siapapun. Orang bisa DM ibu. Assalamualaikum, cantik banget sih. Tak nomor handphone dong. Jadi bu, ngeri zaman sekarang. Dulu pelacuran harus ke tempat pelacuran. Sekarang nggak perlu, online bisa. Lebih ngeri sekarang. Makanya pak, bu, rumah tangga kita terus dijaga. Caranya gimana? Tadi sakinah itu akan ada ketika apa? Keji itu perbuatan menjijikkan menjadi suci, bersih, suaminya bersih, istrinya bersih. Ya, istrinya juga begitu, bersih. Dia nggak akan mau dari laki-laki lain. Kenapa? Cukup dari suaminya saja. Kenapa? Karena merasa bahwa suami itu adalah halal, yang lain haram. Udah. Makanya apa kata Nabi? Suami dan istri yang bersenda gurau, bercengkrama, bercanda sampai meneteskan keringat di antara mereka berdua, dosa-dosanya dihapuskan. Makanya kalau bercanda sama suami, gelitikan, AC-nya paruman. Ami apa? Mengesang. Masya Allah bu, gelitik-gelitikan seru ibu. Masya Allah sama istri itu guling-gulingan, ya Allah itu keringetan. Kayak gitu. Apa kata Nabi? Di dalam hadis Nabi dikatakan apa? Mata seorang wanita istri dengan seorang suami laki-laki suami bertatap-tatapan, baru natap bu. Allah menatapnya dengan cahaya ar-Rahmannya. Baru natap suami. Apa kata suami waktu belai-belai suami istrinya, dia bilang apa? Makasih ya Mi, Masya Allah. Gak terasa ya rumah tangga kita 20 tahun. Kita jalanin bareng-bareng. Kayak gitu doang bu. Allah menatap mereka dengan rahmat. Istrinya juga bilang, makasih ya saya udah nemenin aku 20 tahun. Lihat anak-anak kita udah gede-gede ya. Ingat gak dulu kata diusir sama ibu kos karena gak bisa bayar. Benar bu, punten ya, itu kami. Apa itu kata istri saya kemarin? Saya beli sate di pinggir jalan. Istri saya bilang, Abi masih ingat nggak? Kita jualan sate di pinggir jalan, nyari 100.000 aja susah. Nggak akan Abi lupa Umi. Setahun saya jualan sate di pinggir jalan. 3 tahun lagi saya jualan sate dorongan keliling, namanya sate Kabayan. Jadi di box belakang ada sate, saya pencet belnya kan direkam. Sate ayam, sate kambing, sate ikan, sate Kabayan. Ibu beli sate tahun berapa? 2006. Sate Fatih Karim yang jualan. Sate apa bu? Kambingnya 2, ayamnya bakar. Istri hamil. Abi, Umi pingin rendang. Beli rendang 1 potong. Saya bilang sama tukang rendangnya, banyakin kuahnya. Istri pas makan, Bi, kok 1? Kan kita ada 3. Abi, Umi, Abang. Anak saya pertama. Apa kata saya? Nggak apa-apa, makan aja sama Umi. Umi kan berdua. Abi pakai daging, nggak usah. Abi bumbu sama nasi aja. Abi masih ingat? Abi masih ingat nggak? Kata diusir sama keluarga. Gara-gara kita nggak bisa bayar utang. Masih. Abi masih ingat nggak? Waktu kita mau nikah itu
banyak tentangan di sana sini dan kita berjuang untuk mempertahankan cinta itu. Ya masih. Abi masih ingat nggak? Bu, coba diingat-ingat. Jangan diingat lagi buruk-buruknya orang, ingat perjuangan bersamanya. Ya? Ingat Ibu, jadi pasangan kita itu luar biasa. Istri saya melahirkan, maaf ya Bu, maaf, kepala bayi udah keluar. Kepalanya udah keluar. Air ketuban udah pecah, bidannya nyerah jam 3 malam. Saya nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya tetangga. Akhirnya apa? Manggil angkot, naik angkot istri saya, kepala bayi udah keluar. Ada polisi tidur, gejruk, gejruk. Abi masih ingat? Nggak akan Abi lupa. Gejruk, gejruk. Udah jam 3, setengah 4, dokternya, rumahnya di atas, prakteknya di bawah. Tok, 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 dokter Lukman. Dokter Lukman tuh soleh banget, orang yang berjenggot, ya, rajin sholat. Kalau azan, bidannya tempat prakteknya tutup semua sholat. Dokter, setengah 4, assalamualaikum, keluar dokternya. Ada apa Pak? Anak saya bayi, kepalanya udah buka 9, tapi bidannya ya Allah, zolimnya. Ayo masuk. Dikeluarin bayi saya Bu, bayinya udah biru. Anak saya yang pertama. Kenapa? Saya nggak punya uang. Makanya saat-saat, ingat Bu, saat-saat bersama berjuangnya itu perjuangan bersama itu indah. Ya, suami juga harus ingat itu. Jangan lupa, itu indahnya perjalanan tuh di situ. Jadi bermakna. Udah, bayinya keluar tau Bu, dibawa ke BMC. BMC itu Bogor Medical Center, rumah sakit, salah satu rumah sakit terbaik di Bogor, dibawa ke sana, nggak bisa bayar. Tapi Allah dengan caranya menolong, ada yang bayar, sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang bayar. Pokoknya saya tinggal keluar. Saya tanya sama kasirnya, laki-laki apa perempuan? Udah, bapak mah nggak usah nanya, udah tinggal keluar. Udah tua atau udah muda? Ih, si bapak mah kepo, udah tinggal keluar. Saya ingin tahu siapa yang bayarin saya. Saya nggak tahu, Allah yang ngirim orang itu Bu. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa. Berapa tagihannya? Tahun 2006, 18,9 juta. Bu, banyak itu Bu, zaman itu. Saya bilang, ya Allah Robi, bapak seorang itu. Sampai sekarang nggak tahu siapa orang itu. Di mana orang itu. Dan nggak mau nyebut nama. Pokoknya bilang sama bapaknya, jangan bilang ya, saya yang bayar. Pakai kartu. Dah, bilang aja tinggal keluar. Itu nangis Ibu, sujud nangis. Kenapa? Itulah sakinah. Jadi terjaga kesuciannya. Neraka jadi surga. Jadi seperti pakaian. Ibu, kalau punya pakaian, berarti nutup apa? Aurat. Nutup apa lagi? Aib. Ada panu, ada kurap, ya nggak? Ada seluit. Kelihatan nggak? Ditutup. Siapa yang nutup? Pasangan hidup kita. Makanya jangan buka aib suami. Buka aib istri. Mau suami lu gimana? Gue, pelit. Kamu, lebih parah lagi dia mah. Mending pelit, nggak pernah ngomong. Ibu ngapain? Ibu, punten ya teh ya, punten ya. Itu ibarat orang punya sumur, minum air dari sumur itu, ngambil air masak dari sumur itu, mandi dari sumur itu, tapi sumurnya diludahin. Cuy. Tapi minum dari air sumur. Dijelekin, duitnya diambil. Dijelekin, tapi apa? Tapi ayahnya anak-anak. Dijelekin di mana? Tapi diterima juga di rumah. Itu namanya apa? Ngeludahin sumur sendiri. Jangan. Suami juga gitu. Gimana istri lu? Istri, baik, alhamdulillah. Padahal apa? Banyak masalah. Kok kamu makin seger aja wajahnya? Oh iya dong, istri pinter ngurus. Padahal apa? Cuek banget Ibu. Masya Allah, makan gak dibuatin, apa gak dibuatin. Tutup sama dia. Kenapa? Apa kata Nabi? Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Punten ya Bu, kenapa suami mau nikah sama Ibu? Karena Allah tutup aib Ibu. Kalau Allah buka aib Ibu, kenapa suami Ibu mau sama suami? Karena Allah tutup boroknya. Kalau dibuka, nggak ada rumah tangga yang akur Ibu. Kenapa Ustadz bisa bicara di depan? Karena Allah tutup aibnya. Kalau Allah buka aibnya, udah Bu, semua orang, ya Allah aibnya, ya Allah dosanya, ya Allah, iya, kan nggak tahu, Allah tutup.
Makanya Allah aja nutup, kenapa ibu buka? Allah aja yang punya kita ditutup sama Allah. Elah ibu, bukan Allah, ngebuka. Emang ibu siapa? Jangan. Nggak usah, abisnya dia juga gitu. Biarin. Allah tutup aib kita, tutup. Itu bapaknya anak-anak, itu suami kita. Jangan. Kecuali kayak tadi yang dipukul itu, dia bukan buka aib, dia nanya solusi Islam. Ustadz, bagaimana solusi Islam? Bolehkah saya menuntut cerai? Itu bukan buka aib. Mohon bimbingan, mohon sarannya Ustadz. Saya bingung mau kemana ini. Itu. Saya bilang, gini Bu, dalam pandangan Islam, begini. Itu. Tapi bukan kumpul makan siang. Lu nggak boring di rumah? Boring sih. Lu, gue boring juga. Jadi ini kumpulan orang-orang boring. Kumpul boring semua. Enggak gitu. Itu namanya buka aib. Ya. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, dan tanpa kelembutan akan nampak kotor jelek. Makanya apa? Lembutlah dengan pasangan hidup kita. Kenapa? Mukmin yang paling sempurna. Ingat ya, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ya Allah. Dan jadi mukmin nih Bu, ini mukmin semua nih, yang paling sempurna, paling baik akhlaknya. Nah, di antara yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik sama istrinya. Foto, capture, kirim ke suami sekarang. Nih. Cek Nabi nih. Tuh Bu. Sahur Nabi SAW, siapa yang paling terbaik suami? Bukan yang dadanya bidang, bukan yang suaranya ngebas, bukan yang kumisnya tebal, bukan yang keker, bukan. Suami terbaik adalah suami yang lembut sama istrinya. Karena perempuan saya tahu Bu, nggak bisa dikerasi. Jangan diketrok, itu makin ini nggak bisa. Harus tenang. Apa kata Nabi? Aku berwasiat kepada kalian tentang kaum wanita. Mereka itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Kamu keras, dia patah. Kamu diem, dia bengkok. Makanya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, nggak bisa. Memang sangat ini Bu, sangat sulit. Perempuan itu agak unik gitu. Memang Allah ciptakan begitu. Ya, makanya sabar-sabar ya. Nah, maka apa itu sakinah menurut Imam Tobari? Supaya kalian mampu membangun ikatan batin yang dekat dengannya. Dekat meski terjarak, bersama meski terpisah. Itulah kenapa suami istri wajahnya mirip. Ya, kalau fotoan tuh sekilas mirip ya. Iya. Itu kenapa? Karena mereka itu sebenarnya dua jiwa, cuma beda casing aja. Makanya punten ya Bu, suka kontak batin. Ibu di rumah tuh asah gimana gitu. Kayaknya suamiku ada apa? Telepon Bener, rupanya apa? Sakit. Batin Bu, kerasa. Istri di rumah tuh, suami cuma ngeliat gini aja. Mi, ada apa? Enggak ada apa-apa. Tahu. Sini. Ada apa? Cerita. Nangis. Tahu suami Bu. Apalagi maaf ya, yang sudah nikah 10 tahun sudah terlewati. Karena punten ya Bu, 5 tahun pertama itu berat banget memang. 5 tahun pertama. Kalau nggak kuat makaram, sudah 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat itu berat. Fase 20 tahun pertama itu paling berat. Tapi kalau udah lepas itu biasanya udah lebih, udah ngerti karakter. Sama istri itu udah kayak sama temen gitu. Ya, bukan lagi pasangan suami istri lagi, tapi udah kayak sahabat deket gitu. Jadi udah, waduh, kita lihat ya orang tua kita tuh. Sama papa sama mama itu udah ngerti lu itu udah bisa maklum. Kalau tahun pertama tuh Allah rasanya tuh pingin bubar gitu. Nah, jadi apa? Dekat meski terjarak. Maksudnya apa? Walaupun terpisah terasa dekat. Padahal udah meninggal loh suami, tapi terasa ya Allah kayak di samping, kayak masih bisa ngobrol bareng gitu. Deket Ibu ya. Dan bersama meskipun terpisah. Jadi setia itu bukan tak pernah tergoda, tapi pada saat ia tergoda, ia kembali kepada Anda. Masya Allah. Prikitiu nggak Bu? Prikitiu. Ya. Nah, jadi apa itu sakinah? Sakinah itu menurut Imam Tobari supaya kalian cenderung dalam hati dan akal. Satu dalam dua dan sama dalam beda. Seperti sendal. Coba lihat sendal, jalannya kemana? Depan. Dua-duanya ke depan atau salah satu? Satu depan, satu belakang? Dua-duanya. Satu beriringan.
Suami lagi di depan, istri ngalah. Baik, orang mah ngiluan suami. Istri lagi pingin di depan, suami support. Abi, Umi mau ngisi di sini, boleh nggak? Boleh. Bener Bi, iya. Abi, Umi pingin bisnis ini, boleh nggak? Boleh. Disupport. Itu modalnya berapa? Jadi gini. Terus bagi hasilnya sama teman-teman gimana? Oh gini. Disupport Bu. Jadi istri itu seneng. Abi, Umi pulang ya. Abi kan umroh nih. Umi pulang ya. Melihat Akung, ayah mertua lagi sakit, pulang. Bawa anak-anak. Liburan sekolah kan? Ya, pulang. Kenapa? Ya di rumah ngapain? Toh juga mereka liburan, pulang. Senengnya Bu. Kenapa? Saya di depan, istri support. Istri di depan, kita support. Istri kan jago buat rendang. Iya, disupport sama suaminya. Ayo dagang rendang. Istri kan jago jahit, disupport Bu, jadi penjahit besar. Tuh, jadi robani. Itu kan kisahnya awalnya gitu. Istrinya tukang jahit, suaminya support. Terus apa lagi? Tuh Mbak Ria Miranda. Kan cuma gambar-gambar gitu doang tadinya. Suaminya apa? Support. Jadi perusahaan besar Bu. Miliaran. Bajunya mahal, jilbabnya itu bisa 5 juta. Bisa 6 juta. Oh Allah, yang bagusnya tuh luar biasa. Kenapa? Disupport. Jadi jalan itu beriringan. Pernah nggak ngelihat sendal yang satu ke kanan, satu ke kiri? Jalan apa itu? Atau pernah nggak ngelihat sendal dua-duanya jalan ke depan? Pocong itu. Ya, dan pernah lihat gambar ini? Coba, kira-kira kalau ngelihat gambar ini apa yang kegambar? Pesannya apa? Pelajarannya apa? Seimbang. Apalagi? Kerjasama. Setia. Oke? Seiring sejalan. Coba lihat, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari gambar ini? Ternyata kekurangan istri itu penyelamat suami. Jadi istri gendut jangan dihina. Coba kalau istrinya kurus, apa yang terjadi? Cungkal. Apa kata suaminya? Udah diam, kamu diam di situ. Kenapa? Karena kalau kamu nggak diam di situ jatuh. Artinya apa? Artinya jangan suka cari kesalahan orang, tapi kelemahan istri itu adalah apa? Ditutupi. Begitupun kelemahan suami. Ya, coba bayangkan kalau nggak ada istri Bu, udah ngejungkal nih mobil. Artinya apa? Kita butuh sahabat. Istri itu sahabat, suami itu sahabat. Namanya bersahabat gimana? Apa mungkin satu sahabat mengkhianati sahabat yang lainnya? Jangan. Ya, bersahabat, teman. Bu, siapa orang paling dekat dengan hidup kita? Suami kita. Orang tua nggak banyak tahu. Siapa orang yang paling banyak tahu tentang saya? Istri saya Bu, yang tahu aib saya. Istri saya, ibu saya nggak tahu banyak, apalagi sudah setelah kuliah sudah nggak tahu banyak. Yang tahu gimana? Taunya bagus aja. Gimana nak semuanya? Bagus Bu. Anak-anak oke. Mana dia tahu? Itu yang tadi zaman-zaman kesusahan tuh sampai jual apa segala macam, nggak punya uang makan, ditendang di kosan. Pokoknya udah itu ibu saya nggak pernah tahu. Karena saya nggak mau ngasih tahu orang tua. Kalau ngasih tahu orang tua gimana? Kepikiran. Jadi diem aja, pokoknya tahu-tahu udah wangi aja. Mana orang tua saya tahu? Makanya dia kaget. Kamu perjalanannya begitu? Iya, kok nggak pernah tahu sama mama? Ya jangan. Nggak tahu aja mama kepikiran, apalagi tahu. Jangan orang tua gitu jangan dibebanin. Tuh, pandang pasangan kita sebagai penyempurna hidup kita. Ya, maka apa itu sakinah? Sakinah itu tentrem dalam bersama, tentrem saat berjauhan, saling menitipkan kepada Allah. Belajarlah dari Bunda Siti Hajar. Apa itu Bunda Siti Hajar? Istrinya Ibrahim dapat anak laki-laki namanya Ismail. Puluhan tahun gak punya anak, tiba-tiba punya anak laki-laki lagi. Tapi Ibrahim ibu, dia ini kekasih Allah, nabi, dakwah tugasnya. Dipergi, udah punya anak, ditinggalin istrinya. Istrinya gendong anak. Ibrahim, engkau pergi meninggalkan kami. Nggak jawab. Ibrahim, engkau pergi meninggalkan kami. Nggak jawab. Bu, awas, dengerin. Bukan istri yang baik kalau nggak tahu password suami. Ibu paling tahu sumpang suami. Tiap suami punya password masing-masing. Tahu password?
kunci masuk. Tuh, dipanggil Ibrahim nggak nyaut, pergi aja. Tapi apa kata Bunda Siti Hajar? Ibrahim, apakah engkau pergi karena perintah Allah? Tuh, begitu dipanggil Allah, langsung putar balik Ibrahim dan berkata, wahai istriku, aku meninggalkanmu karena perintah Allah. Tapi hebatnya Bunda Siti Hajar, apa kata Ibrahim? Aku yakin Allah akan menjaga kalian dan akan mengatur kalian karena Dia sebaik-baik penjaga. Aku titipkan kalian kepada Allah dan Dia sebaik-baik penitip. Hebat ya Bu? Apa kata istrinya? Hebat juga istrinya. Apa kata istrinya? Pergilah wahai suamiku. Jika memang ini perintah Allah, pergilah. Allah tidak akan mungkin membiarkan kami. Kalau istri zaman sekarang gimana? Papa mau pergi? Iya. ATM-nya mana? BPKB udah ditinggal, SHM, surat pajak, semua segala macam aman, baru ditinggal. Ini mah enggak Ibu. Apa kata Ibu Siti Hajar? Pergilah wahai suamiku, ada Allah yang menjaga kami. Ibu tahu? Kira-kira Ibrahim jadi galau nggak jadi pergi? Tetap pergi. Begitu pergi, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita hebat ini? Apa yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar? Safa Marwah. Ditaruhnya bayinya Bu di atas batu. Jangan Ibu bayangin di Bandung ya. Bandung mah banyak pohon, banyak hujan, banyak ikan, banyak segala macam. Orang Bandung mah, orang Sunda mah gampang. Petik bonteng, jadi cengek ayah, lauk tinggal mancing. Timur Tengah Ibu kering kerontang, batu cadas. Ditaruhnya bayi Bu. Ibu hebat tuh. Pergi di jalan. Sofa naik di atas. Mana makanannya Allah, anakku makan apa? Turun lagi, Marwah. Sofa, Marwah, sofa, Marwah, sofa, Marwah. Berapa kali? 7 kali. Bayangin, ibu yang udah pernah umroh, kerasa Bu? Capek, ya Allah, Robi ngeliat. Mah, udah berapa ini? Yang pernah umroh pasti tahu. Ini baru 3. Kayaknya udah 6. 6 dari mana? Capek Ibu, segitunya udah pakai AC. Kanan kirinya Zam-zam. Coba zaman dulu sofa marwah, sofa marwah. Tapi Allah benar-benar gak tinggal diam. Ikhtiar tidak ada kaitannya dengan pertolongan Allah. Allah tolong dari sofa marwahnya atau dengan cara yang lain? Cara yang lain, apa pertolongan Allah? Allah jadikan kakinya Nabi Ismail itu gatel. Keluar air. Ibunya kaget. Hah? Zam-zam, 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 kumpul, kumpul. Sampai sekarang. Dan mata air itu sampai hari kiamat gak akan kering. Serem ya Bu ya. Begitulah ibu nanti punya anak. Anak ibu itu bawa zam-zam buat ibu. Punten ya Bu. Ibu saya itu rumah tangganya pisah. Saya kelas 6 SD. Ibu saya pernah jadi TKI di Malaysia. Saya pernah ikut sama ibu saya 5 tahun jualan jamu. Saya pernah jadi anak TKI. Saya kuliah di Unpad Jatinangor, D3. Ibu saya zaman itu belum ada internet. Internet masih warnet. Warnet mahal, 16.000 per jam. 8.000 per jam. Ibu saya kirim surat, selalu dalam suratnya ada uang. Dalam kertas, ada kertas karbon. Di dalamnya ada ringgit Malaysia. Saya senang banget kalau datang surat. Kenapa? Begitu tebal, oh duit nih, dibuka. Duitnya dulu diambil, baru baca suratnya. Anak TKI, Bu. S1-nya IPB. Apa hubungannya dengan kitab? Enggak ada. Tapi Allah tolong dengan caranya. Ibu saya nggak doa, ya Allah, anakku cuma 2. Salah satunya, ya Allah, jadikan dai. Engkau punya cara, ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Nggak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Jadi, Bu. Jadi. Ibu jangan main-main sama doa. Bunda Siti Hajar, Ismail itu bayi, lemah. Kalau logikanya harusnya usahanya dapat dari mana? Safa Marwah. Tapi Allah menolong bukan dari Safa Marwah. Ibu saya kemarin saya berdua ngisi sama AA di Istiqlal. Udah ngisi keberapa kali tuh sama AA di Istiqlal. Pelukan sama AA, foto cekrek, saya kirim sama ibu saya. Ibu saya kan nyantri juga di AA, Agim. Ibu saya bilang, ya Allah nak, masih ingat nggak
tahun 97 kamu kuliah di Unpad, kamu ngumpulin kaset-kasetnya Agim. Bu, 97 saya kuliah, Agim mah udah ustadz internasional. 97. Saya bilang sama tahu nggak nih, lihat kumpulan koleksi kaset-kasetnya Ya Allah, Ustadz, itu teh tahun 87, Oh, mohon. Di Unpad, Ustadz. Di Unpad abdi mah. Masya Allah. Sekarang, sepanggung. Masya Allah. Caranya Allah, Bu. Ngelihat Istiqlal. Saya sholat di Istiqlal tuh ya. 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Masjid terbesar di Asia. Saya bilang, ya Allah, kapan bisa ngisi di sini? Sekarang rutin di Istiqlal. Masya Allah, caranya Allah, Bu. Ngelihat apalagi TV One. TV One ditonton berapa juta orang. Duh, kapan ya bisa masuk situ ya? Sekarang rutin Damai Indonesiaku. Masya Allah. Dan Damai Indonesiaku, Bu, punten. Rating nomor 2 paling besar penontonnya. Nomor 1 itu ILC, nomor 2 itu Damai Indonesiaku. Dan saya salah satu pembicara tetap di situ. Ada yang mustahil? Jangan bilang mustahil. Allah kalau udah mau, kun fayakun, bisa. Minta aja sama Allah. Tuh, makanya apa? Titipin sama Allah aja. Jangan ketakutan. Papa ada di mana? Terus nanti tidur di mana? Terus sama siapa? Kamu sendiri. Biarin. Tapi Ustadz kalau ada apa-apa, ada Allah. Biarin. Ustadz, tapi dia berencana untuk nutup-nutupin handphonenya pakai password, Ustadz. Passwordnya password wajah. Kalau password ketik, ibu masih bisa baca. Kalau passwordnya zigzag, ibu masih bisa. Passwordnya wajah atau password wajah, Bu? Dia gini, baru kebuka. Berarti kalau mau buka handphonenya, harus muka dia. Dan nggak bisa. Bayangin, Bu, rahasianya. Bu, sehebat-hebat tupai melompat, jatuh juga. Mau ditutupin apa? Asabri triliunan ketahuan. Jiwasraya 18 triliun ketahuan. BUMN banyak yang bangkrut ketahuan. Dari dulu nuduhin Ustadz radikal. Tuh, ketemu sama Ustadz Rahmat tadi. Ustadz kita ini luar biasa. Saya bilang apa? Ya Allah Rabbi, buka makar mereka ya Allah. Tunjukkan siapa mereka ya Allah. Dibuka satu-satu, Bu. Jangan, Ibu. Kami nggak punya salah apa-apa. Nggak baik. Ustaz Rahmat itu orang baik, orang soleh. Ditangkep, ditontonkan ke TV kayak teroris. Ya Allah. Orang baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Nah, semua ustadz, insya Allah semuanya baik-baik semua. Nggak ada, Bu. Tapi bodoh. Daftar ustadz-ustadz radikal, Felix Yeo, Bakhtiar Nasir, Haikal Hasan, Fatih Karim. Makanya saya bilang, Rahmania kok mau ngundang saya? Sama Mbak Rahmat Baikuni lagi berdua. Apa ada yang mau datang? Buktinya rame aja. Masya Allah. Jangan, Bu. Jangan suka gitu-gitu dah. Ya, jangan keikut-ikut. Kenapa? Nanti ngelawan Allah. Jadi dunia ini, taruh aja dalam genggaman. Nih, Bu. Suami taruh di sini nih. Istri taruh di sini. Mobil taruh di sini. Jangan taruh di sini. Kalau taruh di sini, begitu diambil, sakit. Makan di sini, diambil, nah, gitu. Teteh mau mobil nih, ambil, gitu. Mau suami, ambil nih suami. Wanita. Itu orang yang disebut dengan orang zuhud. Orang zuhud itu gimana, Bu? Dunia di tangannya, bukan di hatinya. Diambil sama siapa? Diambil sama Allah. Malam ini suami wafat. Apa kata ibu? Ya Allah, Abi, kita dulu Allah yang mempertemukan, sekarang Allah juga yang memisahkan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ikhlas. Lahir perempuan, bayinya lahir. Anaknya Ustadz Muzammil, 1 hari umurnya. Diambil lagi sama Allah. Beliau gimana? Ya Allah, dulu dia datang titipanmu, dia Allah ambil titipan Allah. Ridho. Ya, Agim lagi umroh. Lagi enak-enak sa'i. Dapat kabar, mama meninggal. Innalillahi, kan meninggal. Lagi umroh. Nggak bisa pulang, lagi ribet ini itu. Ya sudah, jadi gimana? Ya sudah, ikhlaskan. Mama dari Allah, kita dari Allah, semua kita dari Allah, ibu juga dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bagi seorang mukmin laki-laki, sesudah takwa
kepada Allah, tidak ada yang paling berguna bagi dirinya selain istri solihah. Bu, bilang sama suami, Mas, kamu beruntung dapat aku. Lihat istri yang lain, orang-orang tuh, aku minta enggak, maksa iya. Ya, Bu, bagi seorang laki-laki, bagi kami laki-laki, tidak ada yang berharga selain takwa. Jadi setelah takwa, yang paling bermanfaat bagi laki-laki apa? Istri yang solihah. Apa ciri-cirinya? Taat bila diperintah, melegakan bila dilihat. Jadi kalau dilihat tuh lega gitu, Bu. Ini lega gitu. Ya, enggak, maksudnya kalau dilihat tuh nyenengin gitu. Ya, Masya Allah, pas dilihat lagi izin sholat, pas lihat lagi gendong anak-anak. Bu, punten ya, itu paling berkesan itu kalau melihat anak-anak lagi tidur, posisi kakinya udah di mana, ibunya di mana gitu. Pas malam pulang dari ngisi pengajian tuh, Masya Allah, anak-anakku yang satu udah SMP, udah gede gitu, dan saya anaknya kan jaraknya 10 tahun, Bu. Bukan saya yang minta, saya pingin anak itu pingin 6, tapi Allah kasih baru 2. Jadi yang pertama udah 13 tahun, yang kecilnya baru 3 tahun. Jadi yang satu udah SMP mau kelas 2, yang satunya masih 3 tahun, sekolah juga belum. Jadi cuma ngeliat, ya Allah, tidurnya nih, lihat istri tuh, Masya Allah, lelahnya ngurusin anak-anak, itu menambah rasa syukur, ya, melegakan bila dilihat. Kemudian apa lagi? Ridho bila diberi sedikit. Nah ini susah nih. Saya ridho, Ustadz, kalau dikasih banyak. Itu mah nggak usah di ngomong. Nih ridho bila dikasih sedikit. Dan ini juga berat, menjaga kehormatan dirinya dan suaminya ketika suaminya pergi. Ya, dijaga, Bu. Nggak pernah ada apa-apa. Mau dicek, nih WA aku bongkar aja. Nggak ada. Ada berani? Ayo. Ya. Kenapa? Karena dia dijaga. Benar-benar nggak mau. Sangat menjaga. Nah, jadi saya mau ngasih rahasia di akhir pertemuan. Mau rahasia? Mau? Rahasianya mensini in woman sono. Mensana in corpore sano kali Ustadz? Enggak. Mensini in woman sono. Ibu jangan kagum ngelihat laki-laki yang hebat. Kenapa? Di balik laki-laki hebat ada istri yang hebat. Jadi kalau ngelihat, hebat ya Anu. Itu cuma buah bunga. Yang paling berjasa siapa? Akarnya. Kalau ngelihat pohon, ibu ngelihat buah, ngelihat bunga kan? Ngelihat pohonnya rimbun ya? Yang paling berjasa siapa? Akarnya. Akarlah yang bertahan, akarlah yang menopang, akarlah selama ini yang mensupport, akarlah yang selama ini bersabar, akarlah yang selama ini makan hati demi bunga keluar. Akar. Jadilah wanita-wanita yang seperti akar pohon, kuat. Untuk apa? Untuk cinta kepada suami, cinta kepada Allah. Ini akar. Makanya kalau ada laki-laki hebat, lihat aja istrinya pasti hebat. Coba cari siapa. Makanya ini ibu-ibu hebat, suami-suami hebat-hebat semua, insyaallah. Amin. Oke? Nah, maka saya kasih hadis, punten, hadis ini saya minta istri saya menghafalnya sebelum nikah dulu. Saya minta istri saya menghafal hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, ingatlah wahai wanita, aku telah memberitahu kalian, ingatlah wahai pria, aku telah memberitahu kalian tentang istri kalian yang akan menjadi penduduk surga. Penduduk, ibu, penduduk. Yang namanya penduduk berarti apa? Menetap selamanya di surga. Siapa mereka? 1, penyayang. Apa itu penyayang? Lembut, penuh cinta, penuh sayang, kasih. Sayang sama anak. Jangan kamu mirip bapakmu. Penyayang, Bu, lembut hatinya. Ya, makanya ciri-ciri penyayang apa? Badannya subur. Kenapa? Suaminya nggak habis makan, saya nggak dihabisin. Anaknya nggak habis makanan, sayang dihabisin gitu ya. Penyayang, Bu, ya. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Punten, banyak anak, subur. Di WA doang, Bu, yang hamil. Baru ketoel dikit, hamil. Subur banget. Ada teman saya, Bu, adik kelas, usianya baru
Saya 40, dia berapa ya? Dia 28. Ya Allah, anaknya 6. Tunji, tahu Tunji? Setahun hiji. Saya bilang, Kang, stop dulu tuh, kasihan istri. Ya Allah, yang satu digendong, yang satu masih lari. Nggak apa-apa, Kang. Ini capeknya di sini. Nanti kalau udah gede-gede udah nggak capek lagi. Jadi capek sekalian gitu. Ya tapi kan kasihan lihat tumpai kurus begitu. Masya Allah. Apa kata dia? Tenang Ustadz, istri saya ciri-ciri wanita penduduk surga, subur. Ustadz punten banget. Kalau istri yang mungkin maaf ditakdirkan nggak punya anak gimana ya? Berarti nggak masuk surga? Enggak, ada wanita yang masuk surga dari jalan lain. Ya, bisa dari jalan patuh mana suaminya, bisa karena ngurus orang tuanya, bisa karena majelis taklimnya, banyak jalan Bu. Ini salah satu. Ya, terus apa lagi? Nah ini yang berat nih. Banyak memberi manfaat kepada suaminya. Apa maksudnya? Suami merasa kehilangan, suami merasa rusak hidupnya kalau nggak ada dia. Dikit-dikit, mah, sini. Menurut mama gimana nih? Mau ketemu orang, ajak istri. Mau investor, ada apa? Ajak istri. Kemana-mana, ajak istrinya. Mau bangun rumah, mah, ini rencana rumah kita nih. Gimana menurut mama? Gimana? Jadi selalu apa ya? Menjadikan istri itu sebagai sesuatu yang bermanfaat gitu. Terus apa lagi? Nah, yang terakhir nih. Ini yang paling berat. Ya, apa itu? Jika ia menyakiti suaminya, awas Bu. Jika dia menyakitkan suaminya atau dia yang disakiti oleh suaminya, jadi nggak peduli siapa yang salah, dia datang kepada suaminya dan dia peluk suaminya, kemudian dia berkata, demi Allah wahai suamiku, aku tidak bisa tidur malam ini sebelum engkau maafkan aku. So sweet. Tapi dari wajah-wajahnya wajah-wajah nggak yakin. Kalau marahan gimana Bu? Marah Bu, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Saya sedikit sharing aja, maaf. Punten, kalau kita lagi ada selisih pendapat sama istri, sebelum tidur pasti udah langsung dia datang Bu. Abi maafin Umi ya, tadi Umi salah, maksud Umi nggak gitu. Apa kata suaminya? Enggak, Abi yang salah, maafkan Abi. Enggak, Umi yang salah. Enggak, Abi yang salah. Kira-kira kalau dua-duanya ngaku salah, apa yang terjadi? Adem. Tapi kalau istri bilang, lu aja minta maaf kali, lu yang salah. Suami bilang apa? Udah tahu lu istri, nggak tahu diri, minta maaf sono. Suami bilang, lu kali, istri bilang, lu kali. Kira-kira apa yang terjadi? Itu tadi, bab yang pertama tadi terjadi. Kenapa? Karena dua-duanya begitu. Udah, ibu duluan aja, gak apa-apa. Tapi Ustaz, dia gitu Ustaz. Udah, datang. Mas maafin aku, demi Allah, maafin aku yang salah. Ngaku aja, padahal nggak salah Bu. Padahal udah jelas suami yang salah, tetap dia bilang aku yang salah. Sebagai istri aku nggak bilang bahwa itu harus yang aku lakukan. Wanita penduduk surga. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah materi yang ada kaitannya dengan merajut cinta hingga menggapai jannahnya Allah, yakni materi sakinah bersamamu. Mudah-mudahan pulang dari sini ambil pelajaran. Bismillah. Yuk kita komitmen sama suami. Sebenarnya materi saya ini bagus kalau suaminya juga datang. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi kapan-kapan suami datang, biar suami juga dengar. Nggak apa-apa, nanti direkam atau mau nonton di YouTube juga ada sakinah bersamamu. Suruh suami nonton ya. Masalahnya dia mau nonton apa enggak? Mau ya? Alhamdulillah. Baik, silahkan kalau ada waktu saya kembalikan lagi pada moderator. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ada yang mau bertanya. Siap, boleh.